Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Ini dari komunitas sebelah, yaitu dari Pak Yurisanto. Saya melihat ada yang menarik ya, yaitu Pak Yurisanto sharekan market USD Kanada. Di sini USD Kanada di time frame H4 ya. Di time frame H4 kurang lebih seperti ini. Lalu ada dua ya, satu lagi yang opsi penurunan. Satu opsi kenaikan, satu opsi penurunan. Jadi di sini saya barengan teman-teman di channel Telegram saya akan tunjukin cara saya proses analisa saya. Untuk USD Kanada saya langsung analisakan dari higher time frame, yaitu dari time frame weekly ya. Time frame weekly kenapa? Karena ini masih awal Agustus ya. Jadi ada potensi trade untuk swing trade di USD Kanada untuk satu bulan akan datang. Nah, nampak di sini USD Kanada kemarin di tanggal 3 Oktober 2022 ya, tahun lalu, ini terbentuk high di weekly ya. High weekly. Lalu yang sebelumnya yang terbreakout yaitu di sini. Di tanggal 4 Juli 2022. Maka di sini adalah swing high low di weekly. High low weekly. Selagi harga turun ini belum ke breakout swing high low di sini ya, ini berarti artinya koreksi membuat swing high low yang baru sebelum melanjutkan tren kenaikannya. Jadi tadi saya coba tarik Fibonacci. Kenapa di sini membuat swing high low ya? Karena nampak dari gerakan yang di sini, nampak kenaikan membuat swing high di weekly, lalu ada turun koreksi membreakout swing high di weekly tersebut. Maka disitulah valid swing high low di weekly. Jadi saya tarik Fibonacci retracement ya untuk mencari retracementnya atau koreksi dari swing high low weekly ke swing high. Harga kemarin di 10 Juli ada reject ya, reject di area di sini juga adalah zona demand ya. Di sini adalah zona demand di time frame weekly ya. Oke, bertepatan dengan law number yaitu di harga 1.31 dan juga masuk ke area quarterly retracement di area sini. Jadi makanya ada kenaikan saat ini, kemungkinan bisa jadi membuat swing high yang baru ya, jika kalau mampu nge-break high yang lama ini. Oke, ini dari pandangan saya dengan bantuan tools Fibonacci retracement. Saya coba sharekan. Sebentar, ini agak ketimpa Pak ya. Saya pindah aja dari sini, pindah ke bawah ya. Top, bottom, oke. Oke, saya sharekan buat Pak Yurisanto juga ya. Jadi bisa lihat selling the chart image. Di Kanada di time frame. Oke. Lalu saya pindah ke time frame daily. Fibonacci-nya saya hapus saja. Nah, di sini mana ini? Oke. Mengambil liquidity ya, ini nampak jelas banget nih mengambil liquidity di bawah sini. Reject di area
demand weekly. Trend daily-nya memang lagi tren penurunan. Artinya koreksi di time frame besar. Ini daily perspektif. Oke. Lalu saya pindah ke swing di time frame di H8 ya, ataupun H4 aja. Ini adalah swing high low di daily, low high di daily. Low high daily. Aduh, ini ketimpa ke bawah ya. Oke, ini adalah low daily. Low daily. Ini bottom, oke. Saya pindah seperti ini. Jadi tren di daily memang saat ini lagi penurunan. Tetapi kalau di weekly-nya lagi kenaikan. Oke, saya pindah ke sini. Daily. Oke, lalu saya pindah aja ke time frame H8 ya. Di time frame H8 saat ini ada namanya udah berdekatan dengan zona supply. Zona supply. Supply zone. Oke, saya kasih warna biru aja. Lalu di sini adalah demand zone. Demand zone. Oke, harga saat ini lagi kenaikan ya. Harga saat ini kenaikan, di tren kenaikan, tetapi kita tarik range dari sini ke sini. Harga saat ini masuk ke harga tinggi. Memang benar cari peluang sell, tapi momentum saat ini lagi ada kenaikan. Oke, saya pindah ke time frame H8. Sini ya. Dan ada H8 perspektif. Oke. Lalu saya pindah aja ke time frame H4. Oke, di sini adalah low high di daily, ini adalah low daily. Jika kalau di area sini reject, jika di area sini valid secara price action ya, price action reject, bisa cari peluang sell. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini perspektif saya di saat ini. Ikutin tren daily-nya, tetapi saya lagi nunggu jika kalau mampu nge-breakout ya, ada potensi jika kalau mampu nge-breakout, baru ambil posisi buy untuk swing trade. TP yaitu kejar ke low di daily ya, low daily. Ini USD Kanada. Saat ini lagi momentum naik ya. USD Kanada. USD Kanada H4 perspektif. Oke. Nah, tetapi bisa jadi jika di area H4 supply ini terbreakout karena di area sini ada imbalance ya. Ini ada imbalance. Oke, ini yang bisa jadi cari peluang buy, entryan target buy ya, imbalance di H4 ini. Oke. Jadi saat ini saya lagi mantau. Jika kalau mampu nge-breakout, ada pullback kembali ke bawah, saya cari entryan buy ini untuk swing trade. Sebentar. Ini jika kalau mampu nge-breakout ya. Jika di area zona supply ini tidak ter-reject ya, maka ter-breakout saya akan tunggu retest untuk ambil posisi
swing trade buy. Langsung targetnya ke high di daily, high di weekly ya. Oke. Ini karena saya pakai tablet ya, jadi agak besaran nih. Saya tunggu jika kalau mampu nge-break out. Kurang lebih seperti ini. Plan B. Jika ini tadi udah keterangannya udah, saya langsung copy paste saja. Oke, kurang lebih seperti ini ya di time frame 4. Jadi saya saat ini lagi set alert aja di harga sini. Ini pergerakannya nanti malam biasanya. Jika kalau di harga 1.37.761 ya, kalau harga ke area sini ada, ini karena di time frame H4 ya, nanti saya perhatiin di area H1, di time frame H1, kalau reject saya entry buy. Kurang lebih seperti ini pandangan saya untuk USD Kanada. Oke. Jadi saya kembali lagi ke time frame weekly aja, kenapa saya mau cari peluang swing trade di buy, antrian di swing trade ya maksudnya. Sebentar, ini kok gak muncul. Oke, saya pindah ke time frame weekly tadi ya. Nah, sebentar, ini saya hapus saja biar keterangannya agak timpai. Oke, ini close candle weekly penutupan hari ini hari Kamis, jadi penentuan di hari Jumat. Penentuan candle weekly di hari Jumat ini bertepatan di adanya news NVP ya, news NVP dan juga adanya news NVP dan juga news di CAD. Ini pasti akan volatil di market ini. Penentuan close candle di weekly, jika kalau bullish, candle bullish ya, maka ada potensi swing trade untuk minggu akan datang. Jika candle bullish minggu akan datang, bisa cari peluang entry buy. Oke, karena close candle weekly-nya penentuan di minggu Jumat ini ini agak kecil. Oke. Maka kalau valid ya, maka ada potensi ngejar ke high di weekly ini. Minggu akan datang bisa cari entryan buy. Kalau di seperti ini. Close candle. Oke. Hari Jumat ya, ini hari Kamis, besok udah ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi saya udah set alert untuk nge-sell dulu. Sebentar.
Oke, maaf tadi ada yang datang. Saya sapa dulu ya sebelumnya. Ada Pak Edi, Pak Busro, Pak Usor, Pak Adri, Pak Ahmad ini. Pak Riki, Pak Wandoyo, GBP Australian. Untuk Pak Wandoyo saya suka ya setupnya Pak Wandoyo. Saya kemarin ikut ngebuy, sudah take profit lumayan. Ada Pak Jamrondi, Pak Niko, ini saya nggak tahu siapa, Pak Pin dari Surabaya, ini Pak Awi, kalau nggak salah dari Siantar. Ada Pak Aruf, kurang lebih seperti itu. Untuk USD Kanada, perspektif saya di saat ini lagi cari peluang sell. Kenapa? Karena saat ini udah mendekati supply zona ya, saya udah set alert. Jika kalau mampu reject, saya entry sell. Dan juga bisa jadi nanti hari Jumat malam adanya news USD dengan Kanada, bisa ambil liquidity dulu, nanti saya mau ngambil peluang sell juga. Tetapi bisa juga plannya ganti ya jika nge-breakout di sini. Nge-breakout di sebelah atas sini di time frame H4 ya. Adanya imbalance dan juga kita cek tadi di weekly ya. Nah, ini ada imbalance, itu bisa jadi target untuk entry and buy untuk intraday. Jika kalau mampu nge-breakout, retest sedikit aja ataupun pullback kembali ke area sini. Tergantung nanti marketnya develop nanti di hari besok ya, hari Jumat. Jika kalau mampu nge-breakout, maka ada potensi fill imbalance di sini. Tetapi kalau bisa jadi dia hanya naik, fake out, ambil liquidity, kembalilah turun ke area sini. Nah, jika kalau bisa ada turun lagi ke area sini, nanti untuk minggu akan datang, saya mau cari peluang entry and buy dengan spekulasi. Karena di weekly ini, saat ini udah di zona yang lumayan bagus ya, menurut saya, yaitu di 1.31. Pertepatan yang sebelumnya yang di tanggal tahun lalu ya, September 2022, adanya 3 candle weekly yang naik ini. Jadi ini dominan demand yang lumayan bagus. Dan juga di sini adalah zona yang teman-teman jika kalau menggunakan tekniknya support resistan. Di sini adalah resistan yang terbreakout yang menjadi zona support. Apalagi nanti kalau newsnya Jumat ini kalau bullish, close candle-nya bullish ya, maka ada potensi naiklah ke higher high di weekly. Jadi kalau teman-teman masih ingat di analisa saya yang di XAU USD time frame weekly yang September November ya. Nah, nampak jelas di sini close candle weekly sangat lumayan powerful ya. Nah, di sini adalah zona base-nya demand. Dari area sini langsung ada kenaikan. Ada kenaikan. Memang sempat koreksi ya, di sini ada sempat koreksi. Tetapi harga sempat hampir mengejar ke all time high, yaitu di harga 2080. Gitu. Ini apa ini? Oke. Saya akan hapus saja. Oke, silakan yang lain mau bertanya. Ini ada Bu Goldes, selamat bergabung. Maaf tadi saya ada yang datang ya. Silakan yang mau bertanya ataupun mau request pair yang lain boleh saja. Siap nyimak kok. Sama-sama. Oke, kurang lebih Aku kalau aku sih only goal sih kok. ini dari siapa tadi? Oh, Bu Goldes. Only goal. Oke, Iya. goal. Goal Yang lain lebih nggak dominan ngerti. turun, Bu. Turun koreksi. Hmm. Turun untuk reversal atau koreksi ya kok? Koreksi, Bu. Koreksi. Berarti masih bisa up maksudnya. Masih bisa. Hmm. Karena harganya belum nge-breakout 1980 ya. Nah, ini adalah zona demand di cool yang higher time frame ya. Nah, di sini terbentuk swing high yang baru yang nge-breakout ya. Di sini saat ini selagi harga belum nge-breakout di sini masih ada potensi kenaikan. Saat ini lagi di 50%. Lalu tetapi harga reject ya di 1980 tersebut. Iya.
maksudnya harus di break gitu kok. Oke, kenapa goalnya turun ya? Kan nampak dari sini ya, 1980 hanya week aja turun. Lalu di time frame H4 aja udah nampak pergerakan goalnya sejak kemarin ya. Di sini tanggal 27 adanya penurunan, lalu di sini adanya koreksi, fill imbalance di sini, lalu ada penurunan lagi. Saat ini udah terbreakout. Nah, di lower time frame saat ini bisa jadi mau turun lagi, Bu. Mau ke bawah sini. Ataupun kembali ke ngejar equal low yang di sini. Iya. Ini untuk goal. Kayaknya lebih aman ini ya kok. Ini nunggu NFP aja baru buy. Soalnya agak rawan news-newsnya aku lihat. Kalau saat ini sell dulu. Sell dulu kalau di higher time frame. Kalau nge-buy saat ini agak riskan ya, karena harga lagi di 50%. Nah, di range bawah ini, yaitu di 1892, ini range atas 1980, harga saat ini di 50%. Bagusan tunggu agak ke bawah, kurang lebih di 1900, 1910, barulah cari peluang buy. Gitu. Ya. Jauh banget ya. Close candle daily semalam, oke. Masih turun ya. Nampak ini kenaikan, ini turun. Kemungkinan target terdekat yaitu di 1930 ya. 1930 ya. Saya 2 hari ini agak sibuk, jadi nggak banyak trade. Ini kebetulan tanggal 1 Agustus nanti. Ini bagus sekali nih, naiknya koreksi. Ini kalau pakai Fibonacci retracement, ini masuk ke golden retracement ya. Muncul. Oh ya, benar. Nah, nampak swing low yang ini terbreakout ya. Low ini terbreakout, ini membuat low, koreksi dia. Masuklah ke golden retracement, fill imbalance, ini pindah ke time frame H1. Nah, di time frame H1 ini jelas banget ini jam 1. Oh, ini pagi ya, ini pagi. Sempat dia sideways, lalu ada penurunan, ngejarlah ke low di sini. Low sini terbreakout ya, nampak di area sini tertahan, sempat koreksi lagi, di sini terbreakout. Maka saat ini memang lagi penurunan ya, penurunan. Kemungkinan ya ke 1930 target terdekat, karena di area sebelah kiri sini adanya zona yang sebelumnya resistan yang kemungkinan bisa jadi zona support. Ya, bisa juga nanti di Jumat news NVP bisa cari peluang buy, bisa juga. Tergantung nanti. Siap kok. Thank you kok. Ini kalau Bu Goldes ada nge-sell di sini udah lumayan panennya. Pasti di area sini ini adalah zona di demand ya, yang sebelumnya nampak di area sini ada kenaikan. Pastiin udah amankan posisi. Jika kalau mampu nge-breakout maka ada potensi kejar ke 1925. Kayak gitu aja marketnya bergerak. Seperti kemarin ya. Sama-sama di area. Nah, kemarin saya ada nge-sell Australian Kanada ya. Nah, nampak harga respect ke area sebelumnya ini yang menjadi zona sebelumnya ya. Nah, ini harga sampai sini. Ini kalau mau nge-breakout maka ada potensi ngejar ke zona berikutnya. Australian Kanada. Oh ya, saya mau update dulu Australian Jepang ya. Kayaknya kena stop loss nih. Hampir ya. Nah, udah kena stop loss. Ya, kena stop loss. Udah. 43 pip. Oke. Ini saya semalam ambilnya resiko kecil. Kenapa? Ini kalau nggak salah dari siapa? Saya lupa namanya. Pak Ferdinand tanyain. Harga back to demand. Adanya reject ya. Di sini saya entry buy. Stop loss saya di atas di bawah sini. Target saya yaitu kejar ke sini. Tetapi harga sempat naik turun. Lalu ya kena sideways ya di pagi ini. Dah, nggak apa-apa. Ini untuk Australian Jepang Yen gagal. Australian Jepang Yen gagal. Pak Erik.
Ya, Terima silakan. kasih penjelasannya Pak Erik. Ya, Pak Ausor ya. Bisa Hmm. di-invite di grup diskusi Pak Erik. Boleh di-invite. Ada syarat khusus apa Oh, nggak ada, Pak. di grup? Oh, masuk dari mana ya? Sebentar ya. Di sini sebentar. Ini karena banyak udah yang Duh, tunggu. Pak Busor, sebentar. Saya kasih aja langsung linknya ya. Di sini Iya Pak. kopi Husor. Pak Husor, maaf, saya salah sebut. Ya. Saya dengar dari suaranya Pak Husor sepertinya yang di grup komunitas sebelah ya, Pak ya? Grup komunitas mana ini ya? Yang di Semarang Academy Trader ya. Saya di situ. Enggak, dulu pernah saya barengan sama Trader Plus-nya yang Pak Rizky. Kayaknya agak familiar dengan suara khasnya Pak Pak Husor. Rizky ya, Pak Rizky juga saya ikut pernah. Iya, makanya Pak saya Rizky agak ya, ini kenal benar. suara Pak Husor. Iya, Iya. selamat bergabung, Pak. Iya, saya udah kirimkan ini. Terima kasih. Nanti Pak bisa cek. Oh ya, Sama-sama. makasih Pak Erik. Iya, Makasih Pak Erik. Pak Ya. Erik, sama-sama. Pak Erik. Iya, iya Pak Ahmad. Eh, itu kalau kita mau narik Vibo itu sebenarnya dari mana ya Pak ya? Kadang masih bingung itu. Oh, sebentar. Ini kalau saya agak tulis nanti saya lupa namanya. Iya Oke, Pak. untuk pertanyaan Pak Ahmad, contohnya ya. Vibo masalah diskon, yang diskon itu kadang. Oh, diskon. Oh, ini aja Pak. Harga mahal, harga murah. Harga murah, harga mahal untuk Kadang kan nge-sell. di time frame 4 jam sudah narik, nanti di jam di TF ke 1 kan kadang agak beda lagi gitu. Ya, tentunya gini ya. Ini Australia dan Kanada. Ini jangan lihat yang sell ini ya. Fokus saja ke pergerakan market ya Pak ya. Saya hapus dulu. Nah, yang 50% ini saya pakai bantuan Pitbull, pakai backtest saja ya. Nah, di sini, nah kita tahu tren Australian Kanada ini lagi tren penurunan. Oke, ini tren weekly-nya penurunan. Nah, pertanyaan Pak Ahmad tadi kan harga murah, harga mahal ya. Nah, targetnya dari Fibonacci, range yang besar itu di mana? Kalau Pak Ahmad bisa lihat yaitu dari sini ya. Dari sini sampailah ke bawah sini. Nah, lalu tarik aja dari sini, biasanya saya dari pucuk ya ataupun atas ekor sampai ke bawah, sampai ke ekor bawah sini. Lalu saya set aja 50%. Ini 50% cara setnya ini levelnya gini aja Pak. 0105. 05 ini artinya di pertengahan ataupun dari range ini sampai range ini adalah harga pertengahannya. Nah, lalu kategori saat ini yang di bawah 50% di sini ini adalah harga rendah. Di atas ini adalah harga tinggi. Jadi secara teori juallah di harga tinggi, jual di harga tinggi, belilah di harga rendah. Kan gini. Nah, lalu di sini kategorinya dari high time frame ya. Di sini karena saya tariknya dari range ini kemari. Nah, saat ini harga lagi di harga rendah, makanya ada kenaikan di sini. Nah, apalagi secara struktur market ya di time frame rendah ya. Nanti saya tunjukin. Nah, di H4 tadi di range besarnya lagi penurunan. Kalau Pak Ahmad lihat di time frame H1 sebentar.
Oke, ini ada Pak Pajari, Bu Tanti, Pak Daniel sama bergabung. Oke, maaf tadi ada yang datang lagi. Oke, saya sambung tadi untuk Australia dan Kanada di time frame H4 tadi lagi di harga bawah ya, harga rendah. Nah, di time frame H1 ini terbreakout ya, nampak swing low high-nya. Saya kasih ini. Sebentar, ini Vivo-nya yang 50% saya hapus saja. Nah, di area sini kalau Pak Ahmad bisa perhatiin, ini masih tren kenaikan. Masih tren kenaikan. Masih tren penurunan, maaf. Kenapa? Karena di area sini, nampak ya, sebentar. Ini adalah low sebelumnya, ya. Low high sebelumnya. Lalu di sini ada membawa low, ya. Di sini boleh. Ya. Oke. Dari sini, dari tanggal 23 Juni ada penurunan, reject di sini. Ada kenaikan, lalu di area swing ini membuat penurunan lagi. Kenapa? Dari sini kalau Pak Ahmad bisa lihat dari gerakan ini, ya, saya bantu kotain. Nah, ini adalah membuat penurunan lagi yang nge-breakout swing lower low sebelumnya. Artinya di sini adalah swing low high di H1. Oke. Lalu di sini terbentuklah low yang lebih rendah lagi. Low ini lebih rendah daripada low sebelumnya. Lalu cek lagi di sebelah sini. Ya harusnya di sini membuat low harusnya harga koreksi ya. Koreksi ini adanya zona supply lagi, harusnya di sini reject. Tetapi ada penurunan memang. Tetapi gagal. Dari sini gagal turun nge-breakout. Berarti di sini gagal. Malah harga lebih dominan naik. Naik ini fill imbalance di sini. Lalu di sini adanya, sebentar, ini ada yang iklan lewat lagi. Nah, di sini harga ada turun lagi ya, karena di sini kalau Pak Ahmad cek di area sini ini adalah zona supply lagi ya. Saya hapus dulu coretan saya biar fokus pergerakan dari harga ini aja. Sebentar. Oke. Nah, di sini adanya penurunan ya. Di sini adanya penurunan. Karena yang tadi di sini adalah zona supply. Tetapi di sini udah mulai terbreakout. Artinya di sini adalah swing yang di sini. Ini adalah swing higher low yang baru. Higher low ini artinya low ini lebih tinggi dari low sebelumnya. Sebelumnya di sini udah mulai nampak, tetapi ini hanya di range kecil karena kenaikan ini fill imbalance di sini lalu ada penurunan. Lalu di sini mulailah kenaikan. Nah, kalau saya ambilnya yaitu dari sini karena harga sempat reject ya di sini. Sempat reject. Lalu turun ya. Lalu ada kenaikan lagi di sini. Di sinilah yang terbentuk high yang lebih tinggi. High ini lebih tinggi dari low high di H1 yang tadi ya Pak ya. Nah, tadi kan tanyanya yang 50% yang harga murah, harga mahal. Jadi di range besarnya udah masuk ke harga rendah, harga murah. Nah, berarti saat ini kan sudah adanya swing ini Pak. Swing higher low di time frame H1. Apalagi di sini terbentuk lagi swing higher high di time frame H1. Valid ya, karena di area sini ke breakout. Nah, ini kalau tariklah Fibonacci retracement, tariklah dari kita mau mencari potensi swing higher low, yaitu tariklah dari swing higher low ke swing higher high. Nah, saya menggunakan edisi yang komplit ya, yang ada level 30, 50, 38, 618, 786. Nah, kalau Pak Ahmad dan juga teman-teman bisa perhatiin, di area sini udah bisa ambil cari peluang counter trend untuk ikutin tren penurunan. Maksudnya di tren besarnya masih penurunan, ambil counter trendnya di time frame besar. Nah, di area sini ini lagi adanya equal low ya. Equal low ya. Equal low. Nah, harga di sini terbreakout yaitu di sini.
Ya, di dot ini terbreakout yang sebelumnya harga sempat sideways, lalu ada penurunan. Penurunan ini koreksi mengsweep Ikolo ya, nampak di sini ada ekor ya, ekor. Selagi harga belum nge-breakout swing high low di sini, maka ada potensi naik. Nah, contohnya harga nggak sampai ke bawah sini ataupun nggak nge-breakout sini, hanya ambil liquidity Ikolo ini, lalulah ada kenaikan. Kenaikan ini seperti biasa, kalau entry buy itulah jadi TP1 ya. Saya di sini entry buy, stop loss-nya disesuaikan, TP1 lah di sini. TP terakhir yaitu di atas ini. Nah, jadi kalau bisa cek, ini adalah Fibonacci extension ya, bertepatan dengan zona supply di yang sebelumnya. Ataupun mau fill imbalance di sini. Nah, maka harga ada kenaikan hampir ke TP, kurang lebih seperti itu. Tetapi saya ini nggak ambil counter trend ya, ini saya hanya nunjukin buat teman-teman. Nah, nampak lagi ya di area sini ya, ini adalah masih zona supply. Makanya adanya pergerakan harga penurunan ini hal yang wajar, hal yang sangat wajar. Karena apa? Karena market itu bergerak, harga itu bergerak dari zona ke zona. Ini respect dengan zona ini adanya penurunan kayak gitu. Lalu saya jalankan lagi ya. Ini sempat dia beberapa kali reject ya. Nah, ini di sini ada penurunan lagi. Sebentar. Ya. Nah, di sini lagi nampak ya. Harga kembali lagi ke area demand di sini, ada kenaikan lagi dan seterusnya. Artinya jika kalau di sini terbreakout ya, maka akanlah naik lebih tinggi lagi. Nah, ini terbreakout. Oke, ini terbreakout. Saya singkat aja, saya kalikan aja. Oke, mana tadi? Nah, di sini terbreakout ya. Terbreakout, maka harga akan koreksi lebih tinggi. Kayak gitu. Itu dia. Makanya tadi di H4 tadi harga murah ya. Makanya cari peluang baik. Kenapa saya sell ya? Karena masuk ke kategori jualan di harga tinggi. Yang tadi, Pak. Yaitu di 50%. Nah, kayak gitu. Mana tadi 50%-nya. Nah, di situ. Nah, Pak dan juga teman-teman yang lain. Kenapa di sini ada gimana, Pak? Makasih sudah jelaskan. Oke, sama-sama. Berarti tetap harus mengikuti tren ya Pak ya? Follow the trend tergantung ini. Gini, trading itu kan gini, Pak. Kita nggak perlu lawan market, kita ngikutin aja rutinitas sendiri. Kalaupun kalau harganya udah sempat turun nih, contohnya harga udah turun. Nah, kalau sibuk berarti carilah di lower time frame, di time frame H4. Kalau misalnya Pak Ahmadnya enaknya trade scalpingan, counter trend, oke-oke saja entry buy. Entry buy artinya ambillah koreksi, lalulah nanti sell lagi juga oke, Pak. Jadi kalau follow the trend, ya keuntungannya apa? Keuntungannya ya jarak TP-nya bisa jauh, itu aja, Pak. Kalau counter trend ya jarak TP-nya tipis sedikit. Contohnya ya, Pak, saya tungguin masih belum kuat nahan lama-lama posisi. Oh, ambil intraday aja kalau gitu. Ini saya suka banget dengan ada Pak Wondoyo di sini, masih GBP Australian Dollar. Nah, di sini ya. Nah, ini tadi saya bilang ada counter trend-nya ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kebetulan semalam saya ada nge-sell. Nah, ini Pak Wandoyo buy pertama di sini. Kedua, ketiga, saya buy-nya kalau nggak salah di sini. Ya benar, saya buy di sini. Ya. Lalu tadi malam saya ada nge-sell. Ya, ini kalau saya tunjukin counter trend ya. Saya ambilnya di time frame M15. Awalnya dari time frame H4 dulu. Di time frame H4 saya lihat satu candle reject, yaitu yang di sini. Tetapi agak bahaya ya. Kalau counter trend TP-nya nggak bisa jauh-jauh banget. Ini reject ya. Saya pindahlah ke time frame lebih kecil di M30. Nah, di M30 nampak jelas lagi. Jadi kalau teman-teman lihat perhatiin di Australia dan Kanada kemarin 2 hari yang lewat saya nge-sell, pastiin adanya candle seperti ini. Nah, di sini mulai reject, saya tunggu nge-breakout. Di sini ada nge-breakout sedikit, pullback kembali ke area sini.
Ini adalah zona supply yang valid, makanya stop loss saya agak ke atas ini. Untuk apa? Saya mau counter trend. Counter trend, saya masuk lagi di time frame M15. Nah, stop loss saya di atas imbalance di sini ya. Saya sell, harga sempat turun, ini udah masuk ke sebelumnya di area demand di TF rendah. Tetapi saya agak tutup, malah saya close partial set BOP, malah saya agak ambil buy, makanya harga kena BOP. Itulah perbedaannya kalau counter trend dan juga follow the trend ya. Kalau counter trend ya range-nya itu segini aja, 50-60 pips ya. Nah, tetapi kalau follow the trend yang kayak kemarin, kayak misalnya Pak Wandoyo-nya nge-buy dari sini ya, dari ring sini ya, sampailah ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini 360 pips. Kalau saya kemarin saya nge-buy-nya di area sini, ya, area sini sampailah ke sini. Nah, 200-an pips. Kayak gitu. Ini counter trend saya semalam. Ada Pak Alukat, selamat bergabung. Pak. Pak Erik. Iya, silakan. Pak Wandoyo atau Pak Aluk. Pak. Tolong ini liatin GBP USD. GBP CHF dan juga GBP USD. Dari Pak Wandoyo GBP CHF, Pak Aruk GBP USD. Oke. GBP USD 4. Pound sterling USD. 4. Tarik buy. Tarik buy, Pak. Iya, cari buy itu di bawah trendline liquidity itu, di demand. Yang di sini, Pak ya. Iya, di bawahnya. Agak bawah dikit, iya. Ini saya hari Senin ya, ini ya. Iya. Ini hampir persis ini. Saya pikir ambil liquidity dulu baru turun. Ini episode 25 ya, hari Senin kemarin ya. Nah, ini ada penurunan. Ya, ini ada penurunan koreksi fill imbalance. Saya pikir ada ke hidden base ini, lalu ini udah turun. Saat ini mau kemana? Saat ini mau ngejar ke trendline liquidity yang di sini ya. Dari Pak siapa tadi? Pak Aruk ya. Yang di sini ya. Yang ini ya. Saya sekarang udah jarang pakai trendline ya. Kalau saya lihat dari gerakan ini, nampaknya kita cek sebelah sini yang di tanggal 30 Juni, ini area sideways ya, area sideways. Kebetulan juga nanti, ini hari Kamis, besok kan udah news NPP ya, kemungkinan satu hari ini bakalan sideways. Ini, kayak gitu Pak, bakalan sideways. Ya, saya kalau ini harapnya agak turun ke bawah, cari buy. Karena range-nya ini adalah high di H4, ini adalah high low di H4. Selagi di sini belum ke breakout, ya ini juga sama seperti tadi, barengan dengan pertanyaan Pak Ahmad ya. Harga saat ini udah masuk harga rendah, di bawah 50%. Berartilah cari peluang buy di antrian di TF rendah. Target 50%, sisanya ke swingnya yaitu di high di H4. Kurang lebih ini untuk GBP USD. Untuk di time frame H4, kemungkinan saat ini akan sideways dulu. Lihat dari pergerakan seperti ini. Yang di sebelumnya ya, di sebelah kiri. Lalu cukup jelas Pak Aruk untuk GBP USD-nya? Jelas, makasih. Sama-sama Pak. Lalu dari Pak Wandoyo, pound sterling CHF ya Pak? GBP CHF. USD Pak, USD CHF. Oh USD Swiss franc. USD Swiss franc ini bergerakannya sama persis seperti DXY. Oke, kalau saya lihat dari gerakan ini, koreksi ya, koreksi ini. Nah, ini udah fill imbalance di sini. Oke, daily-nya lagi tren penurunan, kita cek di time frame H4, di time frame H1 ke H4 ini udah tren kenaikan. Ini negatif korelasi dengan Euro USD dan juga USD dengan GBP USD tadi ya. Ini adalah zona supply, belum reject ya, malah di sini udah terbentuk lagi high di H1 ya Pak ya.
Kenapa? Di sini nampak ya. Di sini oke, ini adalah high low sebelumnya. Oke, di sini terbentuk high yang baru. Oke. Saya back lagi di time frame H4 aja. Di area sini ini ada zona supply. Oke, saya pindah lagi ke time frame H1. Di sini ada beberapa zona demand ya. Tarik aja dari Fibonacci ini untuk intraday. USD CHF bergeraknya dominan di sesinya London. Ini di jam 10:30. Saya harap masuk ke area sini. Ini biarin aja harga naiknya. Harga naik kenapa? Karena di sini adanya zona demand kecil juga ya. Saya harap agak turun dikit kemari, barulah entry buy. Kurang lebih seperti ini. Saya nggak mau jauh-jauh banget. Kenapa? Karena di sini. Tadi makanya saya pindah ke time frame H4, makinkan zona yang di sini ya. Range-nya di higher time frame saat ini lagi penurunan ya. Penurunan kemarin maksudnya. Lalu gerakan ini koreksi. Bisa jadi tetap turun. Makanya saya nggak mau ambil jauh-jauh. Kurang lebih seperti ini untuk Pak Wandoyo. Saya ada pending order, Pak. By limit ya, 365. Sell. Oh, sell. Oke, 18835. 88365. 0 di Rencana Oke. swing karena dia di weekly kan Pak, dia sudah lower low. Dia koreksi membentuk Oh, benar. dan dia masuk ke Fibo 61,8 baik di H1 maupun di H4. Dan dia baliknya ke change of karakternya turun. Change of karakternya turun. Ini adanya zona. Ini Pak Wandoyo sell limit di sini. TP-nya ke swing. Stop loss disesuaikan gitu ya Pak ya. Sesuai 80 pip Pak. Sampai ke resisten yang di atas lewat sedikit. Di Oke, di sini Pak ya. 227. 0.89 227. 227. Oh, iya benar. Oke. PP-nya ke swing di sini. Sebentar ya. Ada telepon. Maaf, tadi ada telepon. Pejuang Forex, selamat bergabung. Kurang lebih seperti ini ya. Kenapa? Oke ya Pak. Dengan stop loss segini, TP-nya segini, risk to reward 1/3 masih oke Pak. Lalu di sini kalau saya lihat di sini juga adanya zona supply ya Pak ya. Iya. Saya buatlah kalau mau pakai pendingan order ya. Resiko misalnya
Pak Wandoyo pakainya 1% totalnya ya. Di sini boleh juga setnya 0,5% dengan stop loss yang sama, TP-nya juga sama, cuma bedanya di entry-nya 0.9927. Juga TP yang sama di 0.85500 ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, stop loss 0.89227. Nah, kenapa? Karena di sini adanya imbalance, di sini juga supply. Mana tahu jika ini antisipasi sih. Jika kalau harga sampai sini terpantul turun satu, ini berarti aktif ya kan. Tetapi kalau misalnya cep gini turun, di sini nanti Pak Wandoyo bisa close dulu parsial yang entryan pertama ini di area sini ya. Yang ini bisa jadi swing lebih jauh kayak gitu Pak. Nah, jika kalau dua-duanya kena stop loss, maka sama juga resikonya sama 1%. Ini setnya kena stop loss berubah tren ya Pak. kalau kena stop loss, saya rasa tunggu saya coba ceknya. Belum Pak, belum. Tunggu ya. Tadi ini saya hapus dulu. Dari weekly ya. Di weekly swing low high yang valid ya. Ini ada memang benar udah terbentuk low low yang di weekly ya. Ini adalah swing low high yang valid Pak, yang di sini Pak. Oke. Selagi harga belum nge-breakout yang di sini ya, belum nge-breakout, ini masih ada potensi turun Pak. Kayak gini Pak. Nampak ya, ini swing low high yang sebelumnya. Ini terbentuk low low, koreksi. Ini adalah pergerakan harga koreksi. Ini dia. Ini kan low low sebelumnya, yang breakout. Nah, saat yang di sini, ini ada koreksi, membuat penurunan. Kayak gitu Pak. Sama juga yang sebelumnya, ini adalah swing low high yang sebelumnya di sini Pak. Ini dia Pak. Selagi harga belum nge-breakout sini, ya ini adalah koreksi ya di time frame rendahnya ya otomatis tren kenaikan Pak. Ini kan karena perspektif kita di time frame weekly Pak. Ini dia Pak. Nampak nge-breakout. Bisa jadi naik agak dalam, koreksi lebih tinggi ya maksudnya, barulah turun juga. Bisa seperti itu Pak. Sama persis nih dengan DXY ya Pak. Benar. USD CHF ini sama persis, 100% persis dengan DXY. Ini ya USD CHF, kita pindah DXY aja. Mana ini? Nah, ya memang ada sedikit perbedaan ya di sini. Iya, benar. Hanya perbedaannya USD CHF ini pairnya pelan ya, agak pelan. Karena ada Swiss franc-nya, ada Swiss franc. Nampak ini pelan, ini pelan, kayak gitu. Ini nanti besok malam ada news NPP, jadi agak hati-hati aja. Sell limit oke. Stop loss-nya 86 pip ya Pak ya. Oke saja Pak. Aman sih, aman. Iya. Oke Pak Erik, thank you. Oke Pak. GBP Australian Dollar Pak Wandoyo hold atau DTP semua? Yang bawah masih hold Pak. Mantap. Yang paling bawah? Paling bawah masih hold. Yang di mana? Yang di sini Pak ya? Yang di sini? Yang ini ya. 189 sekian ya. Berapa? GBP Australian Dollar ini enak kalau bahas sama Pak Wandoyo. GBP Australian Dollar 88742. 1.88742. 88.174 yang di area sini. Oke. Ini seperti di USD Kanada, close candle weekly kan hari Jumat. Jika kalau close candle-nya full bullish ke atas ya, tanpa ekor ya. Ini kayak gini.
ekornya ini jika kalau sedikit aja gak apa-apa, ini masih ada potensi kenaikan. Nah, nampak di area sini ini adalah area supply ya, di area sini. Nah, jika kalau full body ke atas nge-breakout zona yang ini ataupun wick yang ini di hold aja, Pak. Jika kalau close-nya ini full body ya, tanpa wick di atas, nampak ya di sini adalah high sebelumnya yang kecil di sini di harga 1.95330 Pak. Jika kalau terbreakout full body hold aja bisa sampai ke atas ini Pak. Ini bisa jadi swing trade. Iya benar. Close candle weekly satu harian lagi di hold aja Pak. Set BOP amankan posisi dulu. Oke. Ataupun mau pakai trailing stop loss juga oke. Pak Wandoyo kan bayinya di sini satu stop lossnya pindah-pindahin aja ke sini kayak gitu juga oke. Tapi kalau ke sini agak riskan, sini aja Pak. Bisa jadi ini turun fill imbalance di sini ya. Iya, kemungkinan Pak. Karena dilihat dari pergerakan saat ini udah mulai sideways ya. Bisa jadi turun dulu naik. Iya. Kemungkinan koreksi dulu dia tuh Pak. Iya, bisa jadi. Nanti di area sini bisa nambah muatan. Karena udah terlalu tinggi. Iya, bener. Kalaupun ya ada reject ya di time frame 4 ada satu candle bearish yang bodinya besar-besar, udahlah amankan posisi aja Pak. Udah cukup sih. Udah lumayan. Lagian kan udah hold udah berapa lama ya? Udah hampir 2 minggu ya? Semingguan. 20 Juli Pak. 20 Juli. Oh, oke, yang di sini. Yang di sini. Iya benar. Udah lumayan, Pak. Udah 2 minggu ya benar. Udah lumayan. 0,01 aja ini udah berapa? Tinggal dikali ya. Oke, udah berapa lama ya? Hampir 1 jam. Satu lagi pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ini ada adik mau AUD, jadi adik kerjanya di perbankan. Pak Erik, ya. Gimana Pak? Mulai bisa nih Pak dicek-cek untuk per all JPY Pak. AUD Jepangnya saya udah kena stop loss Pak dari. Oh, semua JPY Pak. Oh, semua JPY. Kalau yang enak trade untuk Jepang Yen itu yaitu pound sterling JPY, GBP JPY. Oke, GBP JPY. Saya masih hold tuh Pak, sell AUD JPY. Wholesale Australian Jepang Yen. Mana ada saya share dia Pak? Yang di sini ya. Oke. Jika kalau mampu nge-breakout di sini, maka ya akan turun lebih dalam. 92.700 Pak. Kayak gini. Yang di sini Pak. Iya. 92.750 Pak. Iya. Karena saya masih bingung sama yang itu Pak, yang Bapak bilang masalah JPY basket itu Pak. Komenkan informasinya itu. Di JPY basket yang di sini, oke. Yang ini ya Pak ya? Iya, maksudnya kan kalau DXY ke pair USD kan kita udah ya sedikit paham lah. Kalau JPY basket ini. JPY basket, ya. Kemarin saya ambilin buy AUD Jepang Yen kan lihat ini JPY-nya indeks Jepang Yen lagi penurunan. Pergerakan ini hanya fake out ya. Nampak di sini ambil equal high, tertahan di zona supply adanya penurunan. Penurunan malah tertahan lagi di zona sini ya. Ini ada demand ini. Nampak di sini ada demand. Malah harga ini hari Jumat ini entah nunggu news ya, news besok atau apa ini malah sideways. Ya, kalau saya lihat secara teknikal ya masih ada potensi ya ngejar ke low yang di sini. Bisa jadi ini hanya naik koreksi ya ataupun fill imbalance di sini lalu ngedrop lagi bisa juga. Nah, jika kalau pergerakannya ini naik ya, maka Australian Jepang Yen kan makin turun tuh. Australian Jepang Yen akan turun ya. Nanti di area tertentu pastiin Pak Wandoyo udah amankan posisi juga. Karena ini dilihatnya dari gerakan ini lagi kenaikan bisa jadi ke area sini barulah turun lagi Pak kayak gitu Pak.
Jadi amankan aja dulu untuk Australian Jepang Yen, set sisa 0,001 gak apa-apa, set BFP ya Pak. Oke Pak, iya Pak. Kemarin kan Pak Wadoyo selnya di sini nih. Nah, turun fill imbalance ini kan udah amankan posisi. Sisanya ya ini, kalau bisa ke sini, ke breakout, maka akan potensi ngejar ke area sini Pak. Iya, Iya, itu 92 tipe 3 saya itu Pak. yang di sini ya, Iya. 92.500 ya Pak ya. 9200. 9200. Oh ya di sini. Boleh Pak. Udah hampir jam 11. Oke, satu lagi pertanyaan yang mau bertanya silakan. Sambil ini AUD IDR, saya analisakan AUD IDR. Wow. 900. Oke, udah masuk. Di harga 9.900. Oke, yang lain kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa udah cukup 1 jam kan di sini. Oke, itu saja. Besok ada news MVP. Yang seperti biasa, adanya pergerakan news, pakailah risiko yang kecil. Tentunya di Audi Jepang Yen, saya kena stop loss, saya pakai risiko kecil. Jadi kita seorang trader nggak bisa, ataupun tidak akan mungkin bisa analisa 100% bisa sesuai. Maka risiko ataupun stop loss lah itu adalah batasan resiko yang digunakan. Jadi selalulah pakai resiko yang kecil, yang aman, enak untuk trading. Jadi tradinglah dengan santai, tradinglah dengan tenang. Itulah kuncinya. Jika kalau udah mindsetnya udah tenang, maka analisa akan lebih lebih tenang juga, dan juga bisa membantu dengan hasil dengan analisa. Kayak gitu aja pesan saya dari saya. Selamat siang, terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya, dan juga selamat beraktivitas kembali. Ya, makasih Pak Eri.